Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali jadi kekhawatiran banyak orang tua, yaitu bagaimana cara mengenali tanda-tanda anak kita mudah terpengaruh pergaulan yang salah sejak dini. Lingkungan pertemanan itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, bisa membawa dampak positif, tapi di sisi lain, kalau salah pilih teman, bisa menjerumuskan. Nah, sebagai orang tua, penting banget bagi kita untuk peka terhadap perubahan sekecil apapun pada anak. Yuk, kita bahas satu persatu tanda-tandanya. Tanda pertama yang paling umum adalah kurangnya rasa percaya diri. Anak yang gak pede biasanya selalu merasa perlu validasi dari orang lain. Mereka akan melakukan apa saja agar diterima, termasuk mengikuti apa kata teman tanpa berpikir panjang. Mereka takut ditolak atau dikucilkan kalau punya pendapat yang berbeda. Pokoknya, yang penting bisa masuk ke dalam grup dan dianggap keren. Ini bahaya banget, karena mereka bisa rela melakukan hal yang sebenarnya enggak mereka sukai, bahkan hal yang salah, hanya demi status di antara teman-temannya. Berikutnya, perhatikan apakah anak kita sulit berkata tidak. Ini sering kita sebut sebagai enggak enakan. Mereka enggak berani menolak ajakan teman, meskipun mereka tahu ajakan itu enggak baik. Misalnya, diajak bolos sekolah, diajak mencoba hal-hal yang belum sesuai usianya. Mereka akan ikut saja karena takut mengecewakan temannya atau dianggap enggak asik. Rasa enggak enakan ini jadi pintu masuk bagi pengaruh-pengaruh negatif. Tanda ketiga adalah rasa penasaran yang berlebihan terhadap hal-hal berisiko. Anak-anak secara alami memang punya rasa ingin tahu yang tinggi. Tapi, kalau rasa ingin tahunya lebih condong ke arah hal-hal negatif seperti mencoba rokok, menonton konten dewasa, atau ikut challenge berbahaya di internet tanpa pertimbangan matang. Ini harus jadi lampu kuning buat kita, ayah bunda. Keinginan untuk mencoba hal baru tanpa didasari pemikiran tentang risikonya membuat mereka jadi target empuk untuk pergaulan yang salah. Selanjutnya, perhatikan adanya perubahan sikap yang drastis. Mungkin tiba-tiba nilai akademisnya anjlok, gaya bicaranya berubah jadi lebih kasar, atau cara berpakaiannya mendadak berbeda jauh dari biasanya. Terutama setelah ia punya teman-teman baru, perubahan ini seringkali bukan terjadi secara alami, tapi karena ia meniru habis-habisan teman-teman di lingkungannya agar merasa diterima. Tanda kelima adalah kurangnya kontrol emosi. Anak yang terlalu terikat pada teman-temannya seringkali jadi sangat sensitif terhadap dinamika pertemanan. Mereka bisa jadi mudah sekali marah, sedih, atau cemas hanya karena ada masalah kecil dengan temannya. Kesejahteraan emosionalnya jadi sangat bergantung pada hubungan pertemanan, bukan lagi pada dirinya sendiri atau keluarganya. Dan yang terakhir, yang seringkali paling terasa oleh kita sebagai orang tua, adalah kurangnya komunikasi. Anak Jeti lebih tertutup, dulu sering cerita banyak hal. Sekarang kalau ditanya jawabannya singkat-singkat saja. Mereka lebih memilih curhat ke teman-temannya daripada ke kita. Mereka juga cenderung menghindari diskusi tentang aktivitas harian atau dengan siapa saja mereka bergaul. Ini bisa jadi tanda bahwa ada sesuatu yang mereka sembunyikan karena tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Nah, ayah bunda, mengenali tanda-tanda ini sejak dini sangatlah krusial. Bukan untuk menghakimi anak, tapi untuk membantu mereka bangun komunikasi yang hangat dan terbuka. Jadilah teman cerita bagi mereka, dan tanamkan rasa percaya diri agar mereka berani berkata tidak pada hal yang salah. Dengan begitu, kita bisa membimbing mereka untuk memilih pergaulan yang sehat dan positif. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus berbagi informasi parenting yang berguna. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.